Ya, malam hari ini saya akan menjelaskan gimana caranya kita eh, transaksi beli dan jual atau trading saham dengan menggunakan indikator yang namanya parabolic SAR. Ya, seperti biasa saya nggak akan menjelaskan menggunakan slide karena ini sangat simpel sekali, ya, sangat mudah sekali. Indikatornya adalah parabolic SAR. SAR itu S-nya itu adalah stop, A-nya itu AND ya, R-nya itu reverse ya. Jadi stop dan reverse gitu. Nah, indikatornya ini yang ini ya. Kalau di aplikasi saya ya, tinggal masukin di sini. Nah, nanti settingannya kalau ada acceleration pilih 001, maksimal acceleration juga 01 gitu ya. Ini nanti warnanya warna orange. Nah, gini. Oke, kalau udah supaya lebih jelas saya giniin aja ya. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu akan lihat di bagian atas, ya, di bagian ini, atas dari candle, itu ada titik-titiknya di atas, ya. Terus suatu ketika ada titik-titiknya ada di bawah dari candle. Nah, ini tandanya apa? Kalau ada di bagian atas, artinya lagi downtrend, ya. Kalau ada di bagian bawah, itu artinya lagi uptrend. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Karena ini mudah sekali. Jadi kalau bagian apa titik-titiknya ada di atas dari candle itu artinya lagi downtrend. Kalau titik-titiknya ada di bawah dari candle itu lagi uptrend. Nah, cuman yang jadi masalah ini ada di bawah nih, ya ada di bawah dari candle, uptrend dong. Tapi kok tiba-tiba turun. Nah, ini tadinya mau uptrend, tapi tiba-tiba balik arah seperti itu, ya. Nah, titik-titik ini bisa jadi support ataupun resisten ya, titik-titik ini. Contoh misalkan eh, saya ini titiknya di sini ya, saya kasih garis garis lurus gitu. Jadi pada saat harga sahamnya breakout dari titik atau garis mendatar ini, saya kasih warna ya. Saya kasih warnanya ungu ya. Breakout dari garis warna ungu yang mendatar di sini ya. Itu kita bisa melakukan buy ya. Bisa melakukan buy. Tapi ingat ya, ini saya cuma jelasin dari sisi paraboliknya doang. Nanti saya akan jelasin juga untuk kombinasiin dengan stokastik seperti biasa ya. Jagoan kita stokastik. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah titik ini itu kan sebagai resisten. Pada saat di breakout, harga sahamnya potensial lanjut. Ya. Begitu juga pada saat harga sahamnya di titik ini ya. Nah, titik ini pun akan jadi eh, support. Oke, akan jadi support. Jadi pada saat supportnya di breakdown, harga sahamnya turun. Seperti itu. Simpel ya? Simpel nggak? Ini resisten. Ya. Terus ini support. Sorry. Ini support. Terus eh, nah, terus ini resisten. Ya. Simpel ya? Jadi cuman kayak gini doang. Oh, breakout dari resisten parabolic SAR. Buy. Gitu ya. Breakdown ini sell. Gitu aja udah. Simple. Itu kalau misalnya kita cuman belajar eh, parabolic SAR-nya aja. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita akan lanjut
menggunakan kombinasi antara parabolic SAR dengan stokastik. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya lanjutin ya. Penggunaan parabolic SAR dikombinasikan dengan stokastik. Oke, gini. Kalau kita lihat pada saat harga sahamnya di sini, dia breakout, ini ya di sini ya. Dia breakout dari resisten, ya resisten yang garis mendatar dia di breakout. Nah, tapi Bapak Ibu lihat stokastiknya ini udah ada di area jenuh beli gitu. Jadi kalaupun naiknya biasanya nggak lama. Seperti itu ya. Jadi kalau model yang kayak gini ya jangan dibeli. Kalau mau beli boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan ambil banyak-banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini di breakout, stokastiknya ada di tengah-tengah, ya berarti masih bisa lanjut seperti itu ya. Masih bisa lanjut dan selama candle-nya ini ya, selama candle-nya ini belum breakdown dari si parabolic SAR-nya, dia masih uptrend ya. Dia masih uptrend sampai suatu saat dia breakdown gitu. Nah, barulah kita jual. Jadi di sini kalau ditanya kapan beli, kapan jual, jawabannya adalah belinya pas breakout, jualnya pas breakdown, seperti itu. Ya, belinya pas breakout, jualnya pas breakdown. Kalau di sini pun misalnya Bapak Ibu beli nih, beli gitu kan, baik karena breakout. Nah, di sini udah harus cut loss, ya. Closingnya di sini udah harus cut loss. Seperti itu. Simpel ya. Tapi jangan lupa dikombinasikan dengan stokastik. Ya, jangan lupa dikombinasikan dengan stokastik. Oke. Nah, contoh lagi yang di sini. Di sini breakout, tapi stokastiknya udah di atas. Jangan dibeli. Oh, naik terus, Pak. Ya, memang naik terus, tapi jangan dibeli. Nah, belinya kapan? Belinya nanti pada saat harga mendekati harga mendekati parabolic SAR. Contoh yang kayak gini nih. Ya. Ini kan harga udah makin mendekati parabolic SAR, ya kan? Nah, kalau harga udah mendekati parabolic SAR, kita lihat stokastiknya. Stokastiknya jenuh jual nggak? Oh, jenuh jual. Ya udah, kita baru beli, gitu ya. Kalau kita beli di sini, meskipun dia naik terus, ya nanti takutnya nyangkut, gitu ya. Model kayak yang di sini ya, gitu. Takutnya nyangkut. Pas beli naik tiba-tiba turun gitu. Ya, jadi sangat beresiko seperti itu. Sesimpel itu sih. Kalau ditanya eh, parabolic SAR bisa nentuin target nggak? Bisa. Ya. Gimana caranya? Kita tinggal lihat titik-titiknya. Contoh, sekarang titiknya ada di sini ya. Titiknya ada di sini. Kan yang garis ini adalah resisten, ya kan? Berarti kita harus cari garis yang titik titik parabolic SAR-nya ada di atas. Ya, jadi ini resistennya, gitu ya. Terus ini resistennya, gitu. Ya, ini adalah garis titik-titik parabolic SAR yang ada di atas dari candle. Itu yang jadi area-area resisten. Ujungnya aja yang kita ambil, ya, ujung atas atau ujung bawah. Cuman kan saya nggak mungkin kan bilang kalau ini titiknya ada di bawah, ya kan? Terus kita ditanya resistennya di mana? Saya bilang di sini. Kan bukan resisten. Ini kan ada di bawah dari harga candle sekarang kan. Berarti ini kan support gitu. Jadi
Kalau ditanya resistennya di mana, ya ini. Ambil titik yang di sini, titik terendahnya dari parabolik SAR yang ini, yaitu di sini. Titik tertinggi dari parabolik SAR yang ini, yaitu di sini. Itu akan jadi area resisten. Ditanya lagi, mana lagi titik resistennya? Ya ini di sini. Nah, gitu. Ini kena parabolik ya. Ini kena parabolik. Ini kena. Loh, Pak, yang ini kok nggak kena? Ya, karena ini terlalu dekat. Ya, kalau kita ambil terlalu dekat, ya mendingan kita kasih bentuknya ini aja, area. Ya, kayak gini. Gitu. Jadi areanya adalah ini. Ya, area target selanjutnya untuk AALI. Seperti itu. Simple? Ada yang mau ditanyain? Parabolik SAR cuma gini doang loh. Lebih gampang mana, parabolik SAR atau Bollinger Band yang kemarin? Kalau Bollinger Band lebih aktif ya tradingnya ya. Ini ya, lebih aktif tradingnya. Ya, kalau parabolik SAR lebih santai. Gitu. Udah gitu doang parabolik SAR dengan stokastik. Ini nggak usah Bapak Ibu belajar candle seperti apa, nggak usah. Yang penting breakout dengan stokastiknya masih di bawah, yang di bawah tuh di area jenuh jual, ya, atau di tengah-tengah juga boleh, ya, selama nggak di area jenuh beli seperti itu. Ya, itu bisa di buy. Dan pada saat dia breakdown dari parabolik SAR-nya, itu kita harus sell. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Gampang apa susah ini? Saya jadi bingung. Mau contoh lain sahamnya? Ada contoh saham apa? Oh, mungkin Antam ini. Ya, Antam nih. Kita cek ya. Kalau ditanya resistennya di mana? Nih ya, garis. Nih, mana lagi? Pokoknya resisten itu kita ambil dari parabolik SAR yang ada di atas, gitu ya. Kita ambil dari parabolik SAR yang ada di atas. Supportnya kita ambil dari parabolik SAR yang ada di bawah, gitu ya. Gitu. Nah, ini biar nggak pusing, yang mana support, mana resisten, saya ganti warnanya ya. Yang warna orange itu support. Terus yang warna hijau ini resisten. Oh sorry, hijaunya jangan sama candle, pusing. Hijaunya hijau tua. Hijau tuanya ya, jangan deh. Gitu loh. Ini resisten. Ambilnya yang terdekat aja. Kecuali memang harganya udah naiknya tinggi banget sampai yang terdekatnya nggak ada, ya baru yang terjauh, yang berikutnya aja. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya sekarang Antam gimana? Wah, ini Antam kalau misalnya dia besok breakout, ya harusnya kenceng. Ya harusnya jalan. Bisa sampai 27.30. Seperti itu. Ya minimal 26.30. Setelah dari sini kemana? Oh, ke sini. Ini yang jadi area target berikutnya. Ya. Jadi cukup ambil dari titik bawah dan titik atas. Ujung-ujungnya aja yang kita ambil. Kalau ini nih, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu ambil. Yang ini nggak diambil. Ya,
karena ini kan terlalu dekat ya sebelahan. Kita ambil yang berikutnya aja yang di bawahnya. Gitu supaya jadi range-nya. Ini kalau kita geser pun ke belakang, nah kurang lebih sama ya. Turun nyentuh sini, dia rebound. Naik sampai sini, dia koreksi. Masuk ke area support, nggak kuat, jebol, turun lagi. Gitu. Ya, ceritanya kan seperti itu. Yang lama-lama gimana? Yang lama-lama, oh nggak kebaca. Yang lama-lama nggak kebaca. Gitu ya, ini Antam. Gampang kan? Saya jelasin berapa lama? Nggak nyampe setengah jam kayaknya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin Bapak Ibu mau nanya, kalau misalkan saya hapus dulu kali ya. Coba saya back-backin dulu. Ada yang nanya nih. SMBR. Oke, coba ya kita. Nah, SMBR. Oke. Sorry. Ini. Nih. Nah, ini adalah resisten kuatnya ya. Jadi selama dia di sini kuat di atas ini, potensinya ke sini. Tapi kalau ditanya, Pak, ada nggak resisten sebelum ini? Karena sebelum 1000, karena mungkin kejauhan. Ada. Ya, kita ambil dari yang bawahnya sini. Ya, di 900. Ya, jadi kita bisa ngambil dari yang parabolik SAR yang ada di bawah, ya, tapi kita ambil yang ujungnya, yaitu di 900. Jadi kuat di atas 710, naik potensinya ke 900, 900 ke 1010 sampai 1080. Nah, mungkin ada yang mau ditanya nih, kalau kasusnya seperti ini gimana? Sudah breakout, tapi harga sahamnya turun. Nah, perhatiin ya, kalau sudah breakout, harga sahamnya turun, kita tetap pantau dari candle yang mendekati dari paraboliknya, ya, ditambah dengan stokastiknya, ya, ditambah dengan stokastiknya. Nah, di sini, ya. Jadi ini harga sahamnya udah dekat sama parabolik. Nah, kita pantau. Oh, stokastiknya juga udah jenuh jual. Nah, besokannya hijau, udah deh, bisa di buy. Ya. Nanti ini kalau misal Pak buy-nya di daily telat, oh ya boleh turunin ke time frame yang lebih kecil. Bisa kok dipakai di time frame yang lebih kecil sama. Seperti itu. Ya. Penggunaannya sama. Ya, gitu. SMBR ini menarik, Pak. Nah, eh, mungkin Bapak Ibu pernah pernah belajar ya, pernah belajar atau pernah dengar, oh bentuknya adalah ada pola namanya symmetrical triangle. Terus ada juga pola namanya eh, descending triangle. Nah, bisa nggak parabolic SAR menunjukkan seperti itu? Hampir bisa, hampir bisa, hampir bisa. Sahamnya apa ya kemarin? Saya udah nemu kemarin. Hmm, BIF. Oh, nih BIF. Ya, ini BIF. Saya hapus dulu ya BIF ya. Nah, jadi ceritanya gini. Ini kan ada titik-titik parabolik SAR ya. Bentuknya
bukan parabolik yang melengkung ini, tapi bentuknya lurus. Nah, bentuknya lurus. Kalau bentuknya lurus, kita bisa bikin garis diagonal. Ya, kita bisa bikin garis diagonal. Saya pakai yang ini aja. Dari titik tertinggi yang ada di sini. Ya. Titik tertingginya bukan titik tertinggi dari si ininya ya. Bukan titik tertinggi dari si paraboliknya, tapi harga tertingginya. Gitu ya. Terus kita arahin ke paraboliknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus ini kan juga lurus ya. Miringnya tuh rapi, bukan miring yang modelnya begini ya. Ini kan agak melengkung. Kelihatan kan? Agak melengkung. Nah, ini kita juga bisa bentuk seperti ini. Nah, oh, ini ada symmetrical triangle gitu. Simpel kan? Jadi kalau parabolik sarnya lurus kayak gini, agak miring tapi rapi gitu nyusunnya ya. Bukan yang melengkung seperti ini. Ini kan melengkung. Biasanya ini tanda dia sideways ya. Nah, kalau sideways itu kita bisa tarik jadiin suatu pola gitu. Oh, breakdown dari sini harga sahamnya turun. Jadi ini sama. Oh, nanti kalau dia breakdown dari garis yang ini yang putus-putus ini ya harus dia turun gitu. Ya, simpel ya. Ini juga bisa nih kita ambil garis lurus. Nah, ya. Breakdown harga sahamnya turun. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain saham apa? Saham lain? Coba LPKR. Nah, LPKR sampai sekarang masih uptrend ya. Jadi kalau harga sahamnya ada di atas dari titik parabolik SAR itu kita bilangnya uptrend. Kalau harga sahamnya ada di bawah dari parabolik SAR itu kita bilangnya downtrend. Seperti itu ya. Coba KF. KF uptrend. Harusnya KF nggak lama. Ini ada kejelasan antara dia mau naik atau dia mau balik lagi sideways. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih antara harga sama parabolik SAR, kalau dia nggak naik-naik berarti makin lama akan makin dekat gitu ya. Dan kalau dia breakdown dari parabolik SAR, ya kemungkinan antara dia turun atau enggak sideways. Gitu. Terus apa lagi? IRA. IRA masih jauh banget. Masih lama kayaknya. IMAS. Nah, IMAS ini masih downtrend. Ya, downtrend di sininya. Jadi kemungkinan masih akan bergerak selama masih akan bergerak mendekati si titiknya atau titik yang mendekati harganya. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini buat trading tuh gimana ya? Mendingan belinya nunggu breakout kayak gini ya. Breakout, buy, naik tinggi gitu. Targetnya kemana? Ini kan terus di sini mungkin ya. Nah, ini di sini. Nah, kan kena tuh ya. Ini nggak bisa lewat, jadi nggak bisa ke sini, harga sahamnya turun. Gitu. Ini kalau imasnya bisa breakout 1080, cakep. Oh ya, tambahan lagi. Kalau misalkan nih ada parabolik SAR yang pendek-pendek, ini ya, ini kan pendek.
Nah, kita ambil yang panjangnya aja. Ya, yang pendek-pendek nggak usah diambil. Artinya pendek itu sideways. Kalau sideways biasanya support atau resistennya nggak terlalu kuat. Mendingan kita ambil yang panjang. Ya, kayak ini kita panjang ambil. Biasanya itu kuat. Tapi kalau yang pendek-pendek dia nggak terlalu kuat. Oke, sama apa lagi? Agro kita lihat ya. Nah, ini agro. Breakout dari apa namanya? Parabolic SAR ya. Terus kita coba lihat stokastiknya ada di bawah, masih baru keluar dari area jenuh ini ya, jenuh beli ya, jenuh beli, jenuh jual ya, baru keluar. Makanya dia masih bisa naik. Ya makanya dia masih bisa naik. Nah, cuman harusnya dia naiknya sampai sampai sini ya. Coba kita cek histori sebelumnya, dia pernah nggak? Nggak pernah. Ya, harusnya dia naik sampai sini. Tapi karena dia nggak kuat di atas ini, maka harga sahamnya turun. Jadi ceritanya beli di panah ini, di sini satu. Harusnya targetnya kan di sini kenaikannya. Nah, tapi karena dia jebol support, ya support parabolic SAR kan ada di sini ya. Jebolin, ya kita harus cut loss. Ya, it means kalau kita belinya di sini, ya mungkin cut loss-nya adalah BEP. Kayak gitu. Seperti itu. Ingat ya, kita ambil yang panjang, ya. Yang panjang ini yang confirm. Ini pendek jangan diambil kalau yang pendek. Kita ambil yang panjang. Jadi kalau ditanya agro potensi turun kemana? Ini ke sini sampai sini. Ini potensi turun yang pertama. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Simple ya. Lebih gampang mana antara Bollinger sama parabolic SAR? Breeze. Kita lihat Breeze. Resisten, resisten. Jadi ini adalah area resistennya. 3050. Terus berikutnya paling ujungnya di sini. 3965. Nah, ditanya supportnya di mana? Bikin aja garis. Ini. Jadi kalau ditanya ini Breeze selama dia kuat di atas 1700 ya masih bisa naik ke atas. Ya, 3000. Ini di daily ya Bapak Ibu ya. Kalau di weekly kita lihat ya di weekly. Nah, di weekly beda lagi urusannya atau beda lagi ceritanya. Ya, ceritanya beda lagi. Jadi kalau mau di daily, di weekly, teorinya tetap sama basicnya. Selama harga atau titik parabolik SAR-nya ini ada di bawah dari harga, atau ya bisa bilang harganya ada di atas dari parabolik SAR, itu berarti harganya apa? Sahamnya cenderung uptrend seperti itu. Selama kuat di atas parabolik SAR. Tapi hati-hati kalau misalnya ternyata dia turun breakdown dari parabolik SAR. Ya, itu potensinya adalah koreksi. Seperti itu. Kalau ditanya bisa nggak ke 3000, 3000-an? Bisa. Jawaban saya bisa. Ya, ini bridge juga saya rekomen kok di CTSB Investor ya. Targetnya di 3000-an lah tahun 2022 ya. Ada lagi yang mau ditanyain?
Ingat ya, kalau ada yang pendek, jangan diambil. Kita ambil yang panjang. Kita ambil yang panjang yang ini. Ya, ambil panjang yang ini. Bukan yang pendek yang ini ya. Yang pendek yang ini juga bukan. Gitu. Kita ambil yang panjang. Oke. Chan, Ada ya. ini kalau sekarang base ceritanya kayak gini, berarti ini kita nggak boleh beli dulu ya? Masuknya downtrend gitu, Chan. Bris ini kalau sekarang ini uptrend sih Bu. Bilangnya uptrend. Cuman stokastiknya kan belum masuk ke area jenuh ya Bu ya. Jadi kita masih pantau dulu Bu. Jangan langsung masuk gitu. Oke, oke. Untuk Bris seperti itu. Nah, kemarin itu saya rekomen pada saat dia breakout ini. Saya rekomen karena harapan saya dia langsung naik gitu kan. Ternyata dia balik arah. Ya mungkin keseret sama agro ya yang mau red issue. Agronya red issue harganya belum ada sih. Cuman kalau nggak salah tuh infonya kisaran 1.200 sampai 1.400 gitu. Berarti nanti ini kalau mau beli, ininya stokastiknya tunggu sampai ke bawah ke ini baru boleh beli gitu, boleh buy gitu ya, Chan? Iya, nunggu stokastiknya ada di bawah ya, di masuk area jenuh jual dan paraboliknya ada di bawah dari si harga gitu. Seperti itu. Oke, oke. Thank you, Chan. Iya, Bu. Sama-sama. Contoh lagi apa ya? Coba Harum. Harum. Nggak menarik. Ini Harum udah mulai deket-deket ini sama paraboliknya. Kalau masih belum bisa naik lagi ke area 9 ribuan, ini ada potensi sideways dan koreksi ya, Harum. Ini coba Doit. Nah, ini Doit menarik nih. Nah, ini Doit ini paraboliknya ada di bawah dari harga. Artinya lagi uptrend. Nah, stokastiknya udah mau golden cross di area meskipun ini di atas dari area jenuh jual ya. Tapi ini udah dekat-dekat area jenuh jual. Jadi masih menarik. Nah, ini boleh dipantau nih Doit. Terus coba ITMG. ITMG nggak menarik. PTBA-nya. Nah, PTBA lebih rawan lagi. Kalau masih nggak bisa naik lagi, breakout dari 3.000, potensi koreksi PTBA. Tekim. Nah, ini Tekim menarik. Ya, Tekim menarik. Cuman kita ingat kita ambil yang panjang ya. Kita ambil yang panjang kan di sini. Jadi ini masih di area resisten dan dia sideways. Ya, selama dia kuat di atas area resisten ini 8.000 untuk Tekim. Ya, dia punya potensi melanjutkan kenaikan. Targetnya sini. Resisten berikutnya di sini. Gitu. Di situ sama yang di sini. Meskipun ini pendek ya, harusnya nggak usah diambil. Ya, 10.000 terus 11.500. Ini yang jadi target. INKP. Ya, kurang lebih INKP juga sama. Targetnya di sini. Ini juga. Ini area target INKP. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Supportnya di mana?
Sorry, salah. Ini di sini. Yang di sini awalnya jadi resisten ya. Awalnya jadi resisten. Udah di breakout-nya yang di sini. Ini support ganti warna pink. Pink orange. Yang resisten masih hitam. Gitu. Simpel ya. Lebih simpel mana sama Bollinger? Ini jawabannya Bollinger. Mirip lah, Chan. Cuman untuk parabolik itu harus lebih sabar ya karena targetnya kan jauh ya. Kita ngambil dari Bollinger. Parabolik SAR yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau Bollinger kan udah ada kelihatan atapnya mana gitu kan, tanahnya mana gitu. Jadi menurut aku sih lebih gampang Bollinger, tapi yang parabolik tuh lebih santai gitu dibanding Bollinger. Kalau Bollinger kan kita kayak harus mantau terus nih. Karena atapnya kan kelihatan, atap per harinya tuh kan kelihatan. Jadi kalau eh, mau scalping, sarannya pakai Bollinger. Kalau parabolik tuh lebih ke swing ya, seperti itu. Yang time frame-nya lebih lama. Kalau Bollinger kan nggak bisa tentuin resisten TP-nya di mana. Oh, kejeduk itu ya, yang TP-nya yang pas kejeduk Ya, itu. pas kejeduk di top Bollinger ya kan. Dan harus ada di area jenuh gitu. Di area jenuh beli. Baru kita TP. Gitu. Yang ini kan kayak gini, udah kena kejeduk kejeduk top Bollinger dan stokastiknya ada di jenuh beli. Ya, mendingan kita keluar dulu. Ini juga sama ya. Ini konstruksi ya, ini punya potensi koreksi. Koreksi nyentuh ke middle Bollinger. Potensi. Gitu. Ini juga ya, Waskita nih. Keluar atau kena dari atap Bollinger, stokastiknya ada di area jenuh, ya mendingan kita keluar dulu. Dan akhirnya juga koreksi ini ya. Ini juga sama. Gitu. Tapi kalau eh, Kalau parabolik kan lebih santai. Parabolik lebih santai. Coba kita pindah ke parabolik. Arto. Turun terus. BBYP. BBYP masih downtrend. Terus apa namanya? BBYP Arto. BNBA. Nah, BNBA lebih menarik nih, lebih bagus. Ya. BABP. BABP antara candle dengan paraboliknya udah bentar lagi mendekati. Ya. Jadi selama dia kuat di area sideways-nya ini, harusnya masih bisa jalan. Masih bisa naik. Ini juga sama BGTG. Cuman BGTG udah bikin new low ya. Secara candlestick dia udah bikin new low. Coba kita cek di sini. Gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kan L-shape kan. L-shape. Nah, L-shape. Ini kita lihat targetnya itu harusnya di sini. Nah, ya, kemungkinan masih sideways, bisa kena ini, udah gitu dia baru koreksi. Oh, kalau parabolik bisa ketahuan resisten atasnya kelihatan ya. Kalau Bollinger nggak bisa ya, Chan? Iya, kelihatannya agak jauh, Bu. Kalau Bollinger harus deketan. Makanya tadi saya bilang kalau Bollinger tuh enaknya buat ini, buat scalping. Karena udah kelihatan atapnya. Hmm. Atap pendeknya itu udah kelihatan. Tapi atap jauhnya atau resisten jauhnya nggak kelihatan. Hmm. Gitu. Berarti ini L-shape apa sideways ya? Ya ini sideways, mungkin ada potensi naik dulu sini, baru dia koreksi. Kita coba Indi. Indi itu, nah, ini kan Indi ya. Dia turun, sempat di breakout, naik, terus turun nguji area support nih yang sebelumnya nih, 2000, dia mantul gitu. Kalau ditanya ini mau ke berapa lagi? Ya, kita mungkin pindahin ke time frame yang lebih besar gitu ya, nanti digeser. Cuman untuk di aplikasi saya ini ada keterbatasan dari jumlah candle yang bisa ditampilin. Ya. Kalau mau diperbesar atau diperbanyak bisa, cuman nanti jadi lemot. Ya. Biasanya sih saya nggak ambil yang banyak-banyak. Gitu. Ya. Ini juga bisa dikombinasiin sama Fibonacci sih kalau mau. Ini terus berikutnya di 2,5 ya, 25 30 lah. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini sebagai alat bantu ya parabolik ya. Ini misalkan nih kita lihat, oh ini lurus. Kita bikin garis lurus di sini. Nah, jangan lupa kita juga bikin juga yang bawahnya. Gitu. Kita ambilnya sampai sini ya. Oh, breakout pola dia naik gitu. Ya, simpel kan? Prinsip dasarnya ya tadi ya, breakout dari parabolic SAR, resistennya buy. Dengan stokastiknya jangan sampai ada di area jenuh jual, jenuh beli. Kalau di tengah-tengah masih oke. Jualnya nunggu di sini, di atap dari si resisten-resistennya. Kita pantau dulu di sini gimana, gitu kan. Ini kan resisten. Ternyata dia kuat di sini, dia menuju ke resisten berikutnya. Gitu.
Adaro ini juga sama ya. Nih, resisten. Terus ini resisten. Gitu. Anehnya kan tepat ya. Saya nggak klik yang di sini tadi, ngambil dari titik Bollinger yang ada di atas. Ternyata yang di sini juga mantul, gitu kan. Nah, ini juga sama. Nah, ini dia koreksi. Gitu. Terus ini juga bisa kita manfaatin gini. Titik-titiknya kita hubungin. Ya, hubungin jadi satu garis. Gitu. Yang terendah juga sama. Oh, bikin pola, dia baru breakout. Gitu. Jadi mungkin bagi yang agak kesulitan nentuin yang mana yang titik peak-nya atau titik puncaknya yang mana, titik low-nya yang mana, pakai bantuan parabola besar bisa. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Resisten, 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 dan resisten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, gini maksud saya. Ini saya kasih warna merah. Ya, jadi titik ini, hubungkan dengan ini, hubungkan lagi dengan yang di sini. Oh, yang di sini, Pak? Iya. Kan paraboliknya memang titiknya ada di sekitar sini ya. Di sekitar sini. Tapi kan titik harga tertingginya di sini. Jadi kita ambil yang di sini. Ya, terus yang di sini. Nah, jadilah suatu trend line. Gitu. Ya, ini downtrend line. Jadi pada saat ADMF dia bisa breakout area atau breakout garis downtrend line-nya ini potensinya adalah lanjut ke area ini 84, 86, 88. Seperti itu. Ya. Bisa dipakai saham gorengan nggak? Bisa. Contohnya apa? Kota. Kota. Resisten. Naik sampai sini, dia nggak kuat jebol, turun lagi. Itu ya. Jadi nentuinnya gampang kan. Ini area supportnya. Gitu.
Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saham gorengan juga bisa ya. Kita kalau mau trading ini pakai parabolik SAR. Saham 50 bisa nggak, Kabak? Nih. Terus berikutnya ini. Kita geser. Ya, dah. Gini aja. Jadi sementara untuk Kabak ya masih downtrend. Ya, jadi kalau paraboliknya ada di atas dari harga atau candle, artinya dia lagi downtrend. Tapi kalau paraboliknya ada di bawah dari harga atau candle, itu lagi uptrend. Seperti itu. IPTV, kita ambil yang panjang-panjangnya aja. Area resisten 320 sampai 348. Support 228. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa nih? Beef. Tadi beef kayaknya udah dibahas. Oh, beef. Ada pola symmetrical triangle nih. Tinggal dia mau break out atau breakdown gitu ya. Tapi secara parabolik SAR ini masih uptrend. Nih paling nyawanya tinggal nunggu 1 atau 2 hari lagi nih si beef. Harusnya sih kelihatan dalam waktu dekat ini. Minggu inilah paling lama, Jumat. Beef by di BO, eh, kan udah sempat BO nih, Ci, di sini ya. Sempat BO di sini, ya, harusnya buy. Nah, tapi habis buy nih, misalkan kita lihat dulu pas BO di mana. Oh, BO-nya juga ada di area jenuh beli, itu kan di atas. Ya, jadi gimana? Harusnya jangan di buy dulu. Nah, buy-nya itu pas di sini, di candle ini. Yang mana? Yang ini. Nah, ya. Jadi kalau belinya di area sini di harga sekitar 85 sampai antara 86 sampai 83. Ya harusnya sekarang masih belum kemana-mana sih harganya. Gitu. Ini analisisnya pakai parabolik ya. Beda kalau misalnya nanti kita ngomongin Bollinger ya. Bollinger kan udah kena atap, udah ya. Udah kena atap, udah selesai. Gitu. Nah, atapnya kena ini padahal stokastiknya masih di tengah ya, belum nyampe atas banget. Tapi dia udah balik arah. Terus ini gimana kalau pakai Bollinger seperti ini? Kemarin belum belajar ya. Ini harus nunggu beberapa hari ya, beberapa hari harus nunggu. Cuman yang jelas kalau dari candle ya dia nggak boleh bikin new low lagi. Artinya low yang ada di sini di 84 itu nggak boleh di breakdown kalau dari candle. Jadi kita tunggu 1 atau 2 hari lagi ini harusnya udah akan kelihatan akan kemana arahnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini beef
turun juga volumenya kecil banget loh. Harusnya sih masih oke ya. Tiap kali naik volumenya besar. Ini juga besar. Ini juga besar. Harusnya sih masih oke. Ada lagi mau ditanyakan? BBRI gimana? Nah, BBRI ini masih uptrend. Kita ambil atau kita bikin garis-garisnya dulu. Udah gini. Jadi, ini area target kenaikan. Yang terdekat ya ini, berikutnya ini. Oh ya, BTW besok jangan lupa KUM dari BCA ya. KUM dari BCA, di mana harga BCA sama-sama sudah kurang lebih menyentuh atap ya, bentar lagi. 36.800, yang di sini 35.200. Ya. Ini tinggal pilihan hidup dan mati. Kalau dia bisa breakout ya lanjut, kalau dia nggak bisa breakout ya koreksi dulu. Itulah kenapa saya agak ragu IHSG bisa breakout dari atau kuat di atas 6,5 minggu ini. Karena potensinya BCA-nya turun. Karena biasanya sebelum sebelum stock split memang dinaikin dulu. Setelah stock split harga sahamnya turunin dulu biasanya. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Simple nih, cuman menggunakan parabolik dengan stokastiknya aja. Nggak ada? Ini aja cukup? Same gimana same? Same masih downtrend ya. Sen. Sennya masih downtrend juga. SA-nya udah mulai uptrend. Ya, SA menarik nih. Ada pertanyaan. Ya, nanti diupload di YouTube. Ya, akan diupload di YouTube saya. Ya nanti akan sering lah videonya diupload di YouTube.
Ya, jadi rekamannya nggak akan saya bagi, tapi saya akan upload langsung di YouTube. Bisa nonton di YouTube. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Back. Oh, back itu red issue ya, harga 77. Jadi harusnya akan mendekati harga red issue-nya. Mengingat ini bank-bank kecil, contohnya kayak BABP juga di bawah sampai di bawah harga red issue. Udah masuk area support nih. Tinggal pertanyaannya kuat nggak nih? Support berikutnya ini di sini. Nah, bumi uptrend. BRMS-nya uptrend. Bumi BRMS, grupnya bumi itu Viva downtrend, MBA downtrend. Kalau Tegra-nya masih downtrend. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jasa Marga. Jasa Marga uptrend tapi stokastiknya ada di bawah, jadi masih belum akan jalan. Kelihatannya masih akan sideways dulu. Terus kalau ICBP udah breakout, tapi breakoutnya pas dekat-dekat area jenuh jenuh beli ya. Mendingan nunggu koreksi dulu, ya saran saya. Kalau breakoutnya udah dekat-dekat area jenuh beli, saran saya nunggu koreksi dulu. Ya, nunggu koreksi, stokastik turun sama harga saham atau si paraboliknya mendekat gitu. Seperti itu. Jadi banyak cara buat kita menganalisa. Itulah kenapa kadang orang si A itu buy, si si B itu sell. Ya, karena punya banyak sudut pandang ya. Sorry, tergantung sudut pandang dari si investor. Gitu. Ya, tergantung analisanya pakai apa. Karena biasanya indikator yang dipakai kan bisa beda-beda ya. Bahkan moving average aja, yang simple moving average ada yang pakai 20-50, 20-60 gitu kan. Ada gitu. Jadi wajar kalau beda-beda. Makanya seperti biasa kita harus bisa trading mandiri ya supaya cocok dengan profil kita. Seperti itu. Oke. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu aja buat malam hari ini. Eh, Video rekomendasi juga akan diupload di YouTube ya setiap hari kecuali waktu kemarin buat perdagangan di hari Jumat ya karena saya udah sempat sortir sahamnya apa aja lagi proses rekaman tiba-tiba internetnya mati. Pasti ulang saham yang udah disortir hilang semua. Ya, jadi saya nggak upload gitu. Ya, selama nggak ada kendala sih biasa saya upload. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.